akhir-akhir ini kan ramai sekali pembicaraan tentang lapor ataupun keranda terbang dan juga tahun. Ramai sekali konten-konten di TikTok tentang lapor dan tahun juga. Jadi di sini saya mau sharing sedikit aja. Untuk lapor sendiri sih kalau konten di TikTok ramai sekali ya terjadi di Malang. Ada beberapa yang mengunggah katanya itu asli beneran, tapi asli atau enggaknya sih cuma ya yang buat konten pertama kali sama Allah ya yang tahu keasliannya dan kebenarannya. Katanya sih kalau ada teror dari lapor atau keranda terbang ini dibarengi juga dengan pagebluk ya, banyak orang yang tiba-tiba sakit. Nah, kalau di Madura ini ramai sekali dengan tahun ya, yaitu katanya sih kalau ada orang yang ngetuk pintu kalau malam hari, kemudian panggil-panggil nama kalau dibukakan pintu atau menyaut, yang bukakan pintu atau nyaut katanya sih tiba-tiba sakit bahkan sampai meninggal dunia. Dengan ramainya lapor ini di TikTok ya, kemudian diikuti banyak konten kreator yang horor-horor tentunya, yang suka mencari-cari sosok-sosok gitu, kemudian membuat konten yang sama seperti menarik lapor dan lain-lain. Itu banyak sekali di YouTube akhir-akhir ini juga. Saya tidak akan bercerita tentang lapor itu sendiri. Kalau mau tahu lebih silakan lihat aja di channelnya Biko Story tentang lapor ini. Di channelnya Biko Story ini sedikit cerita tentang lapor. Untuk lapor sendiri sih apakah benar ada apa enggak? Kalau di sekitar saya waktu saya masih kecil, waktu masih SD ya, pernah diceritain kakek saya dulu, katanya di dekat desa lah, jalan kecamatan, jalan penghubung kecamatan itu katanya ada keranda terbang yang suka ngejar orang kalau tengah malam. Katanya ada salah satu orang yang pulang tengah malam, kemudian tiba-tiba diikuti oleh lapor itu sendiri, dikejar oleh lapor. Kemudian ketika sudah memasuki kampung, dilihat di spion, katanya tiba-tiba hilang. Itu cerita kakek saya waktu saya masih kecil, waktu saya masih SD. Entah kebenarannya itu beneran terjadi apa enggak. Kalau dulu memang sih banyak ya jenis-jenis hantu yang diceritain waktu kecil. Entah itu untuk menakut-nakuti saya waktu masih kecil agar tidak keluar malam hari atau beneran ada, ya mungkin juga kakak saya juga yang tahu ya. Itu sedikit cerita lapor atau keranda terbang di daerah saya sendiri. Tapi untuk cerita keranda terbang yang ngejar orang di daerah saya sendiri sih, ketika saya sudah besar pun cerita itu udah nggak ada lagi. Sampai sekarang nggak ada pernah yang menyinggung atau cerita tentang itu, meskipun akhir-akhir ini juga booming lapor. Oh ya, untuk lapor ini sendiri juga difilmkan ya, katanya sih bagus. Saya sendiri belum nonton, mungkin mau nonton, nyari-nyari filmnya dari orang dalam tentunya. Kemudian kalau tahun di Madura, kalau dilansir dari Detik ya, tahun ini berdasarkan hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar penyakit tahun mewabah di suatu daerah, maka jangan masuk ke daerah itu. Apabila kalian berada di daerah tersebut, jangan hengkang atau lari dari tahun. Kalau referensi dari hadis tersebut ya, tahun itu mungkin seperti COVID-19 yang sekarang ini ya, sebuah wabah. Ya, tahun itu katanya sih ya ada orang yang ketuk-ketuk pintu, memanggil-manggil nama yang punya rumah. Kalau dijawab, yang bukain pintu bisa sakit sampai meninggal dunia. Itu konten di TikTok. Tapi untuk orang yang tiba-tiba meninggal dan bebarengan sebenarnya sih nggak cuma di Madura ya, di Jawa Tengah ini, di Pati sendiri seperti saya cerita di video yang lalu di COVID Pati seperti apa ya, di sini juga sama. Hampir tiap hari itu ada siaran di masjid, 2-5 orang meninggal bebarengan. Tapi alhamdulillahnya ya sudah 2 minggu ini mereda, nggak seperti minggu-minggu yang lalu waktu gencar-gencarnya itu tiap hari pasti ada siaran, pagi, siang, sore ada siaran. Itu di sini juga sama. Kemudian saya tanya paman saya yang beda kecamatan, itu juga bilangnya juga sama di sana.
ada yang sehari 4 kali 5 kali itu juga sama di beda kecamatan. Kemudian saya tanya juga sama teman saya yang ada di Semarang juga cerita hal yang sama, bulan lalu lalang untuk pemakaman dan bahkan untuk siaran masjid juga sama. Teman saya yang di Jakarta kalau di juga sama ceritanya. Jadi kasus untuk orang-orang meninggal yang berbarengan ini nggak cuma di Madura, sepertinya rata-rata seperti itu di Pati, Jawa Tengah iya, Semarang iya, teman saya yang ada di Jakarta juga sama. Kalau kepercayaan di Jawa sih biasanya setelah gerhana, kemarin kan habis ada gerhana bulan itu waktu maghrib itu, setelah maghrib itu biasanya memang dibarengi dengan Pak Gebluk itu untuk kepercayaan Jawa, dan Mbah juga sering cerita seperti itu. Entah kejadian akhir-akhir ini karena gerhana, covid, tahun ataupun lapor, itu yang jelas itu ya menggambarkan betapa kecilnya kita, betapa nggak berdayanya kita di hadapan Tuhan ya. Kita begitu kecil, tidak berdaya. Kalau Allah sudah memanggil ya berbarengan juga bisa seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ya semoga aja kita diberikan kesehatan selalu ya juragan. Ya itulah sedikit cerita aja tentang fenomena yang akhir-akhir ini terjadi ya. Semoga aja kita sehat semua.